Halo calon programmer, kembali lagi bersama saya Dwi Setiono di channel DW Rams. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah aplikasi berbasis web dengan bantuan framework CodeIgniter dan juga perintah dari Bootstrap. Dan gak lupa juga saya menggunakan SBadmin 2 sebagai template yang nantinya mempermudah kita untuk membuat sebuah program seperti itu ya. Nah, jadi untuk persiapan kita harus menginstal CodeIgniter. Di sini saya menggunakan CodeIgniter versi 3.1.0. Jika teman-teman mungkin ingin mengikuti saya, bisa di-download atau di-install di PC-nya masing-masing. Boleh di-download di sini di codeigniter.com. Nah, juga saya menggunakan SBadmin 2 ya sebagai template-nya. Nah, ini juga bisa di-download. Kenapa saya menggunakan SBadmin 2? Karena kalau saya menggunakan admin LTE, itu masih menggunakan perintah Bootstrap versi 3 ya. Dalamnya masih versi 3, jadi terbilang jadul ya. Kalau sekarang kan sudah masuk Bootstrap versi 4. Jadi lebih terbaru lah gitu ya. Ada update-annya. Nah, jadi saya menggunakan SBadmin 2 sebagai template shortcode kita gitu. Nah, nantinya juga kita akan menggunakan perintah ini ya teman-teman. Saya memberi informasi sedikit, htaccess. Nah, htaccess ini untuk menghapus file index.php di dalam URL kita nantinya. Oke, pilih aja yang CodeIgniter URL. Nah, ini ada removing the index file ya. Nah, ini kita pilih aja nih, ini nih. Nanti kita kopikan segini. Kita buat file namanya .htaccess gitu ya untuk di kode editor kita nantinya. Oke ya teman-teman ya, kita siapin dulu segini sekarang. Terus juga nanti kita akan butuhkan nih font awesome, juga website dari Get Bootstrap. Oke ya, langsung aja. Yang udah download, mungkin yang udah berhasil download, bisa disatukan di dalam satu folder yang kita beri nama toko online ya. Karena saya ingin membuat toko online, jadi saya beri nama toko online. Mungkin teman-teman mau bikin yang lain atau toko gudang atau stok barang, terserah. Tapi saya menggunakan saya membuat toko online aja gitu ya. Nah, isinya apa sih? Isinya itu adalah ini adalah file dari ini ya teman-teman, CodeIgniter, kecuali folder assert dan juga folder vendor, karena dua ini adalah file dari SBadmin 2 gitu. Jadi untuk yang assert ini adalah perintah CSS, Java, dan juga lainnya gitu. Tapi untuk yang vendor ini adalah file sisaan dari SBadmin 2-nya yang nantinya kita akan gunakan gitu kan ya teman-teman ya. Oke, setelah udah masukin di folder htdoc, jangan lupa teman-teman memanggil nih atau fungsikan atau start SMPP-nya untuk kita bisa mengakses nantinya di localhost dan juga database-nya ya. Karena kita membuat database juga nantinya. Oke ya, langsung aja dibuka kode editornya. Nah, di sini saya menggunakan Sublime Text ya. Nah, sebelum itu kita coba dulu di dalam web kita ya, teman-teman. Coba localhost toko online. Gitu ya. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita berhasil menginstal CodeIgniter ya, teman-teman. Jadi, ini kita sudah berhasil nih menginstal CodeIgniter. Seperti itu ya. Kita kembali di kode editornya. Langkah awalnya kita dasar-dasarnya itu kita masuk ke folder application, kita pilih folder config dan juga di autoload gitu ya. Nah, di autoload ini juga banyak nih, ada libraries, juga ada drivers, ada juga helper. Tapi kita untuk saat ini kita belum menggunakan perintah libraries ya, karena nantinya akan ada database, email, dan juga season. Jadi kita isikan dulu aja di bagian helper. Nah, itu isinya adalah URL gitu ya teman-teman ya, diisi ya. Nah, oke, udah. Setelah autoload kita kembali dan kita pilih file config ya. Di config ini kita copy untuk di base URL, copy dari URL yang ini, URL yang CodeIgniter ini. Kita copy aja, kita masukin ke sini. Kita save.
Nah, kita kan tadinya di sini masih ada index.php ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa nih buat di folder buat file baru di toko online ya, bukan di application. Nah, klik kanan di toko online, kita buat gini, save titik ht access gitu ya teman-teman ya. Nah, ini untuk ht access untuk menghapus index.php di URL kita nantinya. Jadi nggak ketahuan lah, ngumpet gitu nantinya indeksnya gitu. Ya, isinya apa? Kita contek di tadi nih, removing index.php. Kita copy aja, kita masukin ke dalam kode editor kita save. Oke, sudah ya. Kita close. Jadi ini kita hapus aja, berarti udah nggak usah pakai index.php lagi. Oke, di bagian config udah selesai. Kita masuk lagi ke bagian application. Sekarang kita buat controller baru untuk menu dashboard kita. Jadi kita buat new file, kita kasih nama dashboard.php gitu ya teman-teman ya. Nah, isinya apa? Isinya kita contek aja di dalam controller dari welcome ya. Sedikit untuk headernya aja, copy, kita taruh di sini, paste. Ini kita close aja. Nah, ini kita buka kurung kurawal. Kita buat dia fungsi ya, public function index. Nah, ini kita tampilin menu dashboard kita di dalam folder views nantinya. Oke, cara pemanggilannya gini, this load view. Nah, apa nih yang mau ditampilin, yang di mana gitu, apa namanya, nama yang mau ditampilin itu apa gitu. Kita taruh aja dashboard gitu ya teman-teman ya. Oke, kita save. Tapi kalau kita jalanin pasti error karena kita belum memiliki file dashboard di dalam folder views, dan juga kita belum merubah di bagian routers ya, di config routers. Jadi kita balik lagi ke bagian config. Di bagian config ini ada file namanya routers. Teman-teman bisa ke bawah. Nah, ini masih default controllernya masih welcome. Jadi kita rubah lagi menjadi dashboard. Untuk default controller ini adanya di controller ya teman-teman. Jadi sesuai dengan nama yang ada di controller kita. Yang ini teman-teman. Nah, file yang ini ya. Jadi kita save aja. Coba kita jalanin. Apakah sudah berfungsi? Nah, ini ya teman-teman, masih ada yang error nih ya. Ada yang error di dalam itunya. Coba kita lihat ke itu view, kayak nggak ada masalah. Oh, ini kita belum merubah ya teman-teman ya. Di sini masih welcome ya untuk kelasnya. Jadi kita rubah dulu jadi dashboard. Nah, gini ya. Kita save, kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Nah, pasti dia nanya nih. Pasti dia ngasih teguran ke kita. Di dalam nggak ada nih file dashboard.php, nggak ada. Jadi kita buat dulu. Kita buat di dalam folder views. Klik kanan, new file, kita kasih nama dashboard. .php. Oke, isinya apa? Kita contek ke file dari itu ya, sbadmin 2 yang sudah kita copy di dalam folder vendor ya. Kalau teman-teman tadi ngikutin dari awal mungkin sudah paham. Nah, ini kita pilih yang index.php. Ini kita copy aja ya, kita tandai semua, kita copy, kita cut di sini. Nah, oke ya, ini hapus saja. Save, kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Coba. Oke ya. Nih, seperti ini teman-teman ya. Jadi udah muncul, tapi di sini masih berbentuk HTML-nya saja. Belum ada CSS dan juga yang lainnya gitu. Jadi kita pengen sama nih seperti sbadmin 2 yang ini nih. Nah, jadi kita bagaimana caranya? Kita rubah lagi di bagian pemanggilan CSS-nya. Karena kita naruhnya beda ya. Kalau di sini kan vendor langsung ya, tapi bukan di vendor, di assert adanya. Nah, ini file CSS,
image, JS, dan juga lainnya. Adanya di folder assert ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa buka lagi folder itunya, dashboardnya. Ketikkan seperti ini, php echo base URL. Nah, arahin ke folder assert tadi, assert. Nah, gitu ya teman-teman ya, folder assert slash. Oke, ini kita copy aja dulu. Kita copy, kita taruh ke seluruh href ya, atau link yang ada di menu dashboard ini. Kecuali untuk yang ini teman-teman ya, untuk yang font Google Lips ini nantinya nggak usah dirubah, karena dia akan mengikuti ketika kita menggunakan internet. Jadi pastikan kalau kita ingin menggunakan font dari Google ini harus terhubung dengan internet gitu ya. Ini pastekan aja langsung. Nah, di paling bawah juga ada JS-nya, file JS. Ini kita copy lagi sama. Oke, ini juga semuanya ya. Oke, setelah kita copy, kita save, kita lihat lagi hasilnya seperti apa. Nah, oke ya, teman-teman ya, udah sama ya seperti ini tampilan dari SB Admin 2 pada umumnya. Nah, udah ya. Tapi nanti kita nggak butuh nih di dalam dashboard ini, kita nggak butuh, dan juga nanti di dalam sidebar ini ada beberapa yang kita modifikasi gitu ya. Jadi kita balik lagi ke dashboardnya. Nah, sebelum itu saya akan merubah atau memodifikasi tampilan dari menu dashboardnya. Kita pisahkan beberapa di beberapa halaman gitu ya. Jadi nanti ada file header, file footer, dan juga file sidebar gitu ya. Jadi kita buat dulu folder di dalam views. Ingat ya, di dalam views kita buat folder namanya itu templates. Gitu ya teman-teman ya, templates. Ingat, di dalam templates ini kita buat satu folder yang namanya header .php. Nah, isinya apa? Kita contek, kita ambil atau kita cut ya, jangan di copy, dari mulai tag pembuka HTML sampai dengan tag penutup head. Kita cut, jangan di copy, taruh di header. Save. Udah ya, ini kita close aja lagi. Ini kita save lagi. Nah, bikin lagi di dalam folder templates, kita beri nama dia sidebar. Sidebar .php. Oke, isinya apa? Isinya cukup panjang kalau untuk sidebar. Dari mulai tag pembuka body sampai ke tag penutup top bar ya. Nah, ini kan end of sidebar, masih terus. Masih terus sampai mana? Kita lihat. Masih terus. Nah, ini ada end of top bar. Jadi kita sampai sini aja, kita cut, kita taruh di sidebar. Save, close lagi. Ini kita save lagi. Nah, satu lagi, kita buat satu folder di dalam templates, kita beri nama dia footer .php. Nah, isinya juga sama, kita ambil dari dashboard, tapi adanya di paling bawah. Nah, ini footer itu khusus untuk yang bagian bootstrap ini, yang dari komentar bootstrap sampai ke tag penutup HTML ya. Kita cut aja, kita taruh di sini, save. Oke ya, save. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, pasti error kan, karena kita belum mengaktifkannya di dalam controller dashboard kita. Jadi kita buat dulu satu controller di sini. Nah, ini kita tambahkan aja, kita copy, kita taruh di atasnya. Kita ubah namanya jadi gini. Di dalam folder templates ada header gitu ya. Nah, sama nih halnya dengan sidebar. Sidebar di bawahnya header, kita taruh, kita rubah namanya jadi sidebar. Nah, untuk yang footer paling bawah berarti. Nah, ini kita kasih nama dia footer. Oke, save. Kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Nah, udah ya teman-teman ya, udah berfungsi ya. Nah, jadi semuanya itu
tergantung dengan controllernya gitu ya teman-teman. Nah ini kita pengen menghapus nih di tulisan dashboard ini, kita nggak perlu juga. Terus halaman-halaman graf ini kita nggak perlu juga, kita hapus aja ya. Jadi caranya gimana? Nah ini kita hapus aja di semua di bagian dashboard, di file dashboard isinya kita hapus aja. Save, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah udah ya, kosong ya teman-teman ya. Nah udah, nantinya kita akan buat di sini banyak ya, ada card mungkin ya nantinya. Nah sekarang kita berfokus pada bagian sidebar. Bagian sidebar kita akan hapus nih di bagian komponen, utilities, dan juga banyak. Kita hanya menggunakan chart dan juga table sebagai itu ya pemanggilannya nantinya. Oke, langsung lagi kembali ke itunya, kode editornya. Yang dashboard diemin aja, jangan dihapus ya teman-teman. Nah di bagian, kita masuk ke bagian templates, kita pilih sidebar, kita ubah dulu nih untuk SB admin 2 nya kita rubah jadi toko online ya, seperti itu ya. Yang supportnya atau pangkatnya kita hapus saja, save. Nah di sini juga ada nih kan ini ya teman-teman, gambarnya itu miring ya teman-teman, dan juga kita nggak mau pakai gambarnya. Jadi kita di sini kita rotarasinya kita hapus saja, save, dan juga gambarnya kita ganti nih jadi store. Bisa cek kalau seandainya teman-teman pengen yang beda, bisa cek di font Awesom ya. Kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Nah udah ya teman-teman ya, udah sesuai ya sama ini store toko online gitu. Nah ini menu dashboardnya kita biarin aja lah, cuman di interface-nya kita ganti kategori ya. Interface kita ganti jadi kategori. Oke, save. Kita lihat hasilnya. Nah udah ya. Nah ini untuk yang button-button ini atau link-link ini kita hapus saja sampai ke page. Jadi kita lihat, nah ini dari sini sampai ke mana ya? Oh ke sini. Kita lihat, save, kita lihat hasilnya. Nah sudah ya teman-teman ya. Nah, tinggal sisakan 2 aja. Nah 2 ini kita copy aja teman-teman. Kita copy, kita taruh di atasnya. Nah seperti itu. Nantinya kita rubah namanya nih teman-teman. Ini bukan lagi komentarnya salah. Oke ya. Kita ganti di sini pakaian pria, seperti itu ya. Nah di ini yang kedua kita kasih pakaian wanita. Selanjutnya ada pakaian anak ya, anak. Dan yang terakhir ada pakaian olahraga. Nah untuk itunya fontnya iconnya kita ganti juga. Di sini bukan table, kita ganti dia jadi football. Coba ya kita lihat dulu. Sudah, kalau nggak salah, oh iya bener ya, football ya. Pakaian anak itu kita samain aja ya, t-shirt ya. Teman-teman yang mau cek di font Awesom juga bisa. Di sini kan ada tuh t-shirt, juga bisa cek aja di font Awesom. Ini kita samain aja semuanya. Nah, oke, save. Kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Nah, sudah ya teman-teman ya. Nah, ini kita pengen hapus nih untuk upgrade to Pro-nya. Jadi kita ke bagian bawah. Untuk yang toggle jangan ya, karena nanti dia berfungsi untuk mengecilkan sidebar-nya. Nanti kita hapus aja nih untuk yang upgrade to Pro-nya. Mana kita cari ya? Adanya di
Oh, kita lihat lagi di sini. Oh, ini ya. Nah, ini kita hapus aja nih sidebar message-nya sampai ke tutup tag penutup div-nya. Save, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, udah nggak ada ya teman-teman ya. Nah, ini kita juga pengen menghapus nih notification dan juga message-nya gitu ya. Kita sisakan menu ini aja, nama orangnya dan juga gambarnya saja gitu ya. Berarti kita masuk cari message di sini. Search, biarin aja. Nah, ini nih ya, dari sini. Nah, dari mulai sini, nav item alert sampai ke bagian, nah ini ya, sampai ke sini, LI ya. Coba kita lihat lagi. Oh iya, kita hapus aja ya. Save, kita lihat lagi hasilnya seperti apa. Oke, udah hilang ya teman-teman ya. Nah, jadi kita sisakan seperti ini aja, dan nantinya kita akan buat satu database untuk pemanggilan ya. Coba kita mungkin nanti kita di video selanjutnya akan membuat sebuah database dan akan menampilkan produk-produk kita di dalam menu dashboard kita. Oke ya teman-teman, cukup sekian di pertemuan kali ini. Jika kalian suka, klik like, komen kalau kalian butuh pertanyaan atau apa, dan support saya terus di channel YouTube ini dengan klik tombol subscribe. Oke, terima kasih.